Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah salehah kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salah salehah, hari ini kita memasuki tema 3, yaitu tugasku sehari-hari. Hari ini kita memasuki subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah, pembelajaran 1, yang ada di halaman 4. Silahkan semuanya buka ya. Soleh-solehah, apakah kalian tahu alamat rumah kalian? Nah, tentu jawabannya tahu ya. Pasti semuanya tahu alamat rumah kalian masing-masing, meskipun tidak lengkap ya. Nah, jadi kenapa kita harus tahu alamat rumah kita? Karena ketika nanti ada yang bertanya alamat kita bisa menjawab rumah kita ya. Atau ketika kita sedang dalam perjalanan jauh, kemudian kita lupa jalan pulang, nah kita bisa bertanya kepada orang dengan alamat yang kita miliki. Saleh-salehah, coba kita amati letak rumah Siti, yaitu yang ada di halaman 4. Kita amati ya sama-sama. Rumah Siti berada di Jalan Ki Hajar Dewantara. Kemudian depan rumah Siti terdapat mushola. Kemudian samping kanan rumah Siti terdapat rumah Adi. Kemudian samping kiri rumah Siti terdapat rumah Ayu. Selanjutnya, Ayu mengamati. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada mushola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Kemudian di halaman 5, di sana ada 4 pertanyaan yang harus Ananda jawab. Ada pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 4. Silakan Ananda isi pertanyaan tersebut dan jawabannya ada di bacaan yang sebelumnya telah kita baca. Selanjutnya, hubungkan dengan garis. Hubungkan kalimat berikut yang sesuai dengan jawaban di sebelah kanan, sesuai berdasarkan denah pada halaman 4. Butari contohkan yang pertama, rumah yang terletak di ujung kanan adalah titik-titik. Jawabannya terdapat di sebelah kanan, yaitu jawaban nomor 3, yaitu rumah Adi. Maka kita hubungkan dengan garis. Yang pertama kita hubungkan dengan garis yang ketiga, yaitu rumah Adi. Silakan selanjutnya yang bagian kedua 3 dan 4 kalian hubungkan dengan garis ya. Selanjutnya, ongkos angkutan Siti ke sekolah adalah Rp1.000. Nah, di sana ada uang kertas bernilai Rp1.000, kemudian ada uang logam yang nilainya juga Rp1.000. Jadi Ananda semua perlu kalian ketahui, uang itu adalah alat pembayaran yang sah ya. Jadi uang itu terdiri dari 2 macam. Yang pertama uang kertas, nah yang kalian lihat di gambar. Kemudian ada juga uang logam, nah yang ada di samping kanan kalian. Jadi uang itu terdiri dari 2 macam, uang kertas dan juga uang logam. Ananda semua, hari ini kita akan belajar mengenai uang logam. Uang logam paling kecil nilainya adalah 100. Sedangkan yang paling besar nilainya adalah 1000. Nah, jadi tadi kan uangnya terbagi menjadi 2 ya. Ada uang kertas dan juga uang logam. Jadi untuk uang logam itu yang paling kecil nilainya adalah Rp100. Sedangkan yang paling besar dari uang logam yaitu Rp1.000. Nah, harus diingat ya, ini uang logam, bukan uang kertas. Amati gambar berikut. Nah, di sini ada uang Rp100. Jika kita ingin menulisnya, yaitu Rp100,00
Lalu jika kita ingin membacanya, maka dibaca Rp100. Selanjutnya, di sini ada gambar uang logam. Nah, ini uang logam nilainya adalah Rp200. Jika kita ingin menulisnya, maka ditulis Rp 200,00. Kemudian dibaca Rp200. Selanjutnya yaitu koin yang nilainya adalah Rp500. Nah, ini uang logam yang masih beredar ya. Jika kita ingin menulisnya, maka Rp 500,00. Ketika kita ingin membacanya atau dibaca Rp500. Selanjutnya ada uang logam Rp1.000. Nah, ini uang logam yang masih juga beredar ya. Ketika ingin menulisnya, yaitu ditulis Rp 100,00,00. Nah, 1000. Kalau 1000 nolnya ada 3 ya. Kemudian ketika dibaca menjadi Rp1.000. Jadi uang logam Rp1.000 ini adalah uang logam yang paling besar. Selanjutnya kita akan belajar membandingkan pecahan uang. Nah, di sini ada uang Rp1.000, kemudian ada uang Rp500. Kita bandingkan antara dua logam tersebut. Kira-kira mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil? Nah, adik-adik semua coba bayangkan uang Rp1.000, kemudian bayangkan uang Rp500. Manakah yang lebih besar atau manakah yang lebih kecil? Nah, 1000 itu lebih besar atau lebih kecil dari 500? Jawabannya adalah lebih besar. Jadi, uang Rp1.000 lebih besar dari 500. Rp1.000 lebih besar dari Rp500. Selanjutnya kita bandingkan kembali uang pecahan uang. Nah, di sini ada uang Rp200, kemudian Rp500. Coba kita bandingkan manakah yang lebih besar atau manakah yang lebih kecil. 200 lebih besar atau lebih kecil dari 500? Nah, betul, jawabannya lebih kecil. Jadi Rp200 lebih kecil dari Rp500. Selanjutnya di halaman 8, ayo berlatih bandingkan pecahan mata uang berikut. Silakan kalian bandingkan seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Selanjutnya, kalau tadi kita membandingkan antara pecahan uang, sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengurutkan pecahan uang. Caranya adalah, nah, di sini kita akan mengurutkan pecahan uang berdasarkan nilai yang ada dalam uang tersebut. Nah, Bu Tari di sini menyediakan 3 uang, Rp200, Rp100, kemudian Rp500. Kita urutkan dari nilai uang yang paling kecil. Nah, coba perhatikan, manakah yang paling kecil? Ya, betul. Yang paling kecil nilainya adalah Rp100. Kemudian setelah Rp100, Rp200. Kemudian setelah Rp200, Rp500. Nah, itu urutan paling kecil. Jika kita urutkan yang terbesar, maka yang pertama adalah nilai uang, yaitu Rp500. Kemudian setelah Rp500, Rp200, kemudian disusul oleh Rp100. Nah, itu adalah urutan nilai uang dari yang terbesar. Nah, selanjutnya urutkan pecahan uang berikut mulai dari nilainya yang terkecil. Nah, di sini ada uang 200, Rp1.000, kemudian Rp100. Kita urutkan dari nilainya yang paling terkecil. Jadi, silakan amati gambarnya, uangnya, manakah yang paling terkecil? Ya, betul. Yang pertama adalah Rp100. Kemudian disusul oleh nilai Rp200. Selanjutnya yang terakhir Rp1.000. Nah, ini adalah urutan dari yang paling terkecil. Selanjutnya di halaman 9, urutkan pecahan uang berikut mulai dari nilainya terkecil.
Nah, di sana ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Silakan Ananda semua isi berdasarkan nilai yang paling terkecil terlebih dahulu. Selanjutnya di halaman 10, di depan rumah Siti terdapat musola. Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan saat waktu sholat tiba. Kita bisa membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut irama. Banyak ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Jadi ada irama dan ada birama. Kalau irama itu bunyi yang teratur secara berulang-ulang. Kalau birama itu banyak ketukan dalam setiap ruas. Jadi soleh-solehah. Nah, di sini kalian akan belajar tentang irama dan birama dengan menggunakan tepuk tangan dan juga hentak kaki. Jadi, kalau ada tanda TKK, maka artinya tepuk tangan, hentak kaki, hentak kaki. Sedangkan kalau tandanya KTT, maka artinya hentak kaki, tepuk tangan, tepuk tangan. Nah, itu cara kita untuk belajar irama dan juga birama. Lakukan kegiatan seperti gambar di bawah ini untuk mendapatkan irama. Beberapa irama dapat digabungkan. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang pola ketukan birama, hari ini sekarang kita akan belajar tentang irama yang dapat digabungkan. Nah, di sana ada tek, tek, tong. Nah, bunyi tek itu berasal dari 2 tongkat yang dipukul, bunyinya tek, tek. Kemudian ada kentongan yang dipukul juga, bunyinya tong. Nah, kita bisa kombinasikan antara keduanya. Tek, tek, tong, atau tek, tong, tek, atau tong, tong, tek. Nah, kita bisa mengkombinasikannya dengan sendirinya ya. Kemudian kalian juga dapat membuat irama dengan tepuk tangan dan juga memukul meja. Prok, prok, tuk. Nah, bunyi prok, prok itu berasal dari tepuk tangan ya. Kemudian ada tuk, nah itu berasal dari memukul meja. Jadi kita juga bisa mengkombinasikan antara keduanya. Prok, prok, tuk. Prok, tuk, prok. Tuk, tuk, prok. Nah, kita bisa mengkombinasikan sesuai dengan yang kita inginkan, atau kita bisa menggabungkan beberapa irama ya. Jadi kita bisa menggabungkan antara tek, tek, tong, juga kita bisa gabungkan antara prok, prok, tuk. Nah, itu untuk pembelajaran birama dan juga irama. Soleh-soleha, itu saja pembelajaran tematik tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Mudah-mudahan apa yang Butari sampaikan hari ini Ananda semua dapat memahaminya ya. Selamat belajar dan tetap selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.